Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Oke, ketemu lagi di video saya. Kali ini kalian ada di kelas saya di Customer Relationship Management, khususnya untuk pertemuan ke-8. Nah, pertemuan ke-8 ini kita akan bahas mengenai campaign management. Apa itu campaign management? Tentunya campaign management adalah bagian dari CRM yang mana secara keseluruhan dia pasti adalah bagian dari aktivitas pemasaran. Nah, ada beberapa hal yang akan dibahas dalam video kali ini. Yang pertama yaitu terkait dengan apa itu campaign management itu sendiri. Yang kedua mengenai campaign planning and development yang merupakan salah satu bagian dari campaign management. Dan yang ketiga ada campaign execution. Yang keempat ada analysis and control. Dan yang kelima mengenai campaign feedback dari campaign management itu sendiri. Oke. Kita mulai langsung ke bagian pertama, yaitu campaign management. Apa itu campaign management? Campaign management merupakan serangkaian dari kegiatan promosi yang memang saling berhubungan tentunya yang didesain untuk mencapai tujuan pemasaran yang tepat. Nah, tentunya ini bagian dari aktivitas pemasaran ya, teman-teman campaign management ini. Dan bisa dilihat di sini di dalam bagan bahwa dalam campaign management itu ada beberapa tahapan. Yang pertama tentunya ada ada campaign planning dan juga ada development. Di mana di sini dalam tingkatan bagaimana pemasar itu memikirkan strategi, kemudian perencanaan strategi di dalam proses campaign yang akan dilakukan. Kemudian yang kedua adalah campaign execution. Tentunya di sini berfokus pada bagaimana campaign itu berjalan, dilakukan oleh pemasar, dan yang ketiga yaitu analysis and control. Selalu dalam setiap kegiatan pemasaran ada yang namanya controlling ya, ada analysis di dalamnya. Nah, kita langsung saja yang pertama terkait dengan campaign planning and development. Ini adalah bagian pertama dari proses campaign management. Jadi untuk mendapatkan campaign management yang sukses, tentunya pemasar harus menentukan proses-proses campaign dengan matang ya. Sehingga nanti ketika dijalankan itu jangan sampai nih apa yang didapatkan dari campaign manajemen itu tidak sejalan dengan tujuan perusahaan, tidak sejalan dengan kegiatan tujuan pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan. Nah, ada beberapa hal yang akan dilakukan di dalam campaign planning and development ini. Terlihat hanya seperti perencanaan, tetapi ada beberapa hal yang harus di-make sure, yang harus dipastikan ketika teman-teman nanti ada pada tahapan campaign planning and development ini. Yang pertama yaitu adanya setting objektif dan strategi, di mana tentunya pemasar harus menentukan tujuannya tuh harus sesuai, paling tidak sama tujuan perusahaan maupun tujuan dari pemasaran oleh perusahaan itu sendiri. Kemudian yang kedua, penentuan terkait dengan siapa segmen yang nantinya akan diberikan campaign itu sendiri. Tentunya ini akan juga mempengaruhi proses campaignnya seperti apa, medianya seperti apa gitu ya. Yang ketiga, mendevelop strategi komunikasinya. Yang keempat, terkait dengan apa yang memang mau disampaikan ya, mau yang di offering ke dalam customer atau pelanggan kita. Yang kelima tentang campaign budgetnya harus difikirkan juga sebelum eksekusi tentunya ya. Dan yang keenam adanya perlu testing. Kita akan bahas satu-satu terkait dengan planning and development ini. Yang pertama mengenai setting objectives and strategy. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa campaign management itu merupakan bagian dari proses pemasaran tentunya. Sehingga tujuan dari campaign itu sangat perlu kita define, perlu kita tentukan dengan clear, yang mana tujuannya itu pasti harus sesuai dengan tujuan pemasaran perusahaan, sesuai dengan tujuan dari perusahaan itu sendiri. Nah, ada beberapa hal yang harus dipastikan ketika kita ada dalam proses atau tahapan setting objective and strategies ini. Yang pertama, kita harus tahu siapa yang akan menjadi target kita.
Apakah misalnya dia adalah existing customer, apakah dia memang prospek customer yang belum gitu ya, atau new customer, atau memang keduanya. Tentu ini akan mempengaruhi objektif dari campaign itu sendiri ketika kita mau targetin new customer atau kita mau menargetkan ke existing customer. Kemudian yang kedua yaitu di manakah target target yang akan kita berikan campaign management itu sendiri. Apakah dia ada di dalam new market kita ya, yang mana memang belum menjadi market utama kita, atau dia sudah ada di existing market kita. Itu tentunya juga akan mempengaruhi objektif dari si campaign management itu sendiri. Dan yang ketiga ada how do you get to them? Bagaimana kita bisa memperoleh mereka? Dalam arti melalui channel apa, melalui media apa, sehingga kita bisa terkoneksi dengan mereka, ataukah melalui email, ataukah secara langsung, gitu ya. Dan di dalam menentukan bagaimana kita bisa menjangkau mereka ini, kita ada banyak sekali nanti tentunya yang bisa kita lakukan, baik melalui single maupun multiple channel ya. Melalui single channel misalnya ketika teman-teman hanya memutuskan nih melalui offline store aja. Bagaimana yang nantinya masuk ke offline store yang akan memperoleh campaign management. Itu single channel. Tapi bisa juga melalui multiple channel di mana biasanya bisa kita lakukan dengan berbagai tools sosial media atau tools dengan bantuan internet sehingga kita bisa menggunakan banyak cara media yang bisa kita jangkau sehingga kita bisa jangkau si customer kita. Dan yang terakhir, dalam setting objective and strategies ini customer juga harus kita tentukan kapan waktu yang tepat ini bisa tersampaikan campaign management ini kepada si customer kita. Karena tentunya dengan waktu yang tepat itu diharapkan campaign ini akan mengena. Contohnya misalnya sebuah perusahaan misalnya kartu kredit begitu ya, itu kita tawarkan setelah adanya Hari Raya Idul Fitri atau setelah adanya perayaan Natal dan Tahun Baru, sehingga biasanya orang tuh udah spending money tuh di waktu-waktu itu, sehingga mungkin akan butuh sisi atau kartu kredit di setelah momen itu. Nah, ketika campaign dilakukan di waktu yang tepat, itu harapannya akan menarik orang atau menarik customer lebih banyak terhadap campaign kita. Nah, ini adalah sebuah gambaran saja terkait dengan kondisi existing dan juga new customer yang ternyata bisa membedakan setting objektif kita. Ya, dimana ketika di dalam retention strategy atau existing customer yang memang kita targetkan, itu nanti market decision-nya itu bisa saja dia segment your customer by lifetime value. Jadi kita udah tahu tuh segmen kita itu nanti berdasarkan bagaimana lifetime value si customer kita. Beda dengan new customer. Ya, new customer biasanya kita menargetkan customer berdasarkan dari model customer yang saat ini, gitu sebagai gambarannya. Oke, itu adalah setting objektif dan juga strategis. Nah, kemudian yang kedua, di dalam mengidentifikasi customer segment itu juga perlu difikirkan dalam proses planning ini. Jadi selain kita tadi memikirkan tujuan kita, mendefine secara clear tujuan kita itu apa, yang kedua itu terkait dengan customer segment yang akan kita tuju. Kita harus mengidentifikasi apakah dia existing customer, apakah dia prospect customer, dalam arti di sini berarti customernya belum menjadi customer kita, baru calon, atau defector customer. Kenapa defector customer itu juga perlu menjadi customer yang perlu kita analisa terkait dengan segmen customer, karena dari defector customer itu kita akan tahu customer kenapa sih nggak suka sama produk kita, sehingga nanti campaign-nya itu diharapkan akan lebih tepat dan menjauhi hal-hal yang tidak disukai sama si customer.
Jadi dari defektor ini, kenapa sih harus diurusin Bu? Karena dia nggak suka sama produk kita. Ya karena justru dengan defektor ini kita bisa tahu kelemahan dari produk kita seperti apa. Apakah dari sisi produknya, apakah dari sisi pricingnya, atau mungkin cara kita menyampaikan atau komunikasinya aja yang nggak sesuai sama ekspektasi mereka. Jadi defektor ini sangat perlu digali juga untuk mengidentifikasi customer segment kita di dalam proses penentuan campaign management. Nah, kemudian selanjutnya ada developing the communication strategy. Jadi planning selanjutnya setelah kita mengidentifikasi kita ada di tahap customer yang mana, existing, prospect, ataupun defector. Setelah itu kita menentukan, merencanakan komunikasi strategi yang akan kita lakukan. Nah, komunikasi strategi ini tentunya diharapkan sangat tertarget sesuai dengan customer kita. Dan di dalamnya sendiri juga biasanya bisa satu ataupun banyak sih. Rata-rata akan ada banyak strategi komunikasi yang disampaikan secara bersamaan yang kita kenal sebagai IMC, biasanya Integrated Marketing Communication. Ya, jadi dalam komunikasi strategi ini kita punya satu tujuan yang sama, objektifnya sudah dibentuk dengan berbagai macam media yang bisa kita sampaikan sehingga kita bisa membentuk Integrated Marketing Communication tadi. Untuk selanjutnya yaitu developing the offer. Jadi kita menentukan nih apa sebenarnya nanti yang akan kita sampaikan ke customer. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita pikirkan di dalam tahapan ini. Yang pertama, seberapa banyak yang akan kita keluarkan sebagai insentif si customer tadi. Tentunya campaign management ini kan membutuhkan banyak biaya ya. Dan tidak sedikit dalam proses campaign management ini kita mengeluarkan biaya kepada customer kita yang belum tentu dia akan membeli ataupun belum tentu dia akan tertarik dengan produk kita. Sehingga kita harus menentukan berapa banyak yang bisa kita keluarkan dalam proses campaign management tersebut. Kemudian yang selanjutnya terkait dengan promosi seperti apa nanti bentuknya. Apakah dia price insentif, misalnya buy one get two, atau misalnya dia free sample, itu juga banyak sekali dilakukan, atau adanya kupon. Kupon ini tentu juga bisa membuat pengeluaran ya, sehingga ini juga kita pikirkan. Kemudian what should be the promotional package? Package-nya seperti apa nantinya? Apakah dalam satu proses pembelian itu nanti akan ada banyak offering di situ, atau cuma 1-2, atau misalnya cuma dari si pricing-nya doang? Itu nanti juga kita pikirkan. Kemudian promotional media should be used. Jadi media yang mau digunakan menggunakan apa, dan apakah itu berjenjang atau bertahap atau cuman satu stage aja. Ya, jadi kalau misalnya satu stage aja, misalnya ketika seseorang ada offering tadi, misalnya dalam Christmas atau New Year, terus ada promo sisi, misalnya seperti itu ya. Nah, ada juga yang dia memang several stage. Jadi misalnya dari sisi sampelnya dikasih, terus kemudian dari sisi bundlingnya dia juga dikasih buy one get two misalnya dalam satu periode. Jadi ada banyak offering di situ. Oke, selanjutnya tentu yang tidak kalah penting dalam proses perencanaan yaitu adanya campaign budget. Kita harus merencanakan budget kita itu mau seperti apa. Nah, di dalam buku Kumar ini, dia menjelaskan ada banyak sekali skenario budgeting yang bisa kita ambil. Ya, yang pertama adalah preset budgeting. Preset budgeting itu di mana si pemasar itu melihat budget yang dikeluarkan oleh yang dikeluarkan oleh pemasar sebelumnya terkait dengan campaign yang telah dilakukan. Jadi dia setting lagi terkait dengan budget yang akan dia keluarkan itu dari apa yang sudah pernah dilakukan sebelumnya. Kemudian ada namanya budgeting for an allowable marketing cost. Jadi di sini anggaran yang bisa dikeluarkan memang sesuai yang diperbolehkan. Jadi kalau dalam perusahaan mungkin ada ketentuan-ketentuan seberapa banyak marketing cost yang bisa dikeluarkan. Nah, di situ campaign management itu menyesuaikan. Yang ketiga adanya budgeting with the competitive parity method. Di mana di sini si pemasar itu melihat dari sisi
kompetitornya. Dari sisi kompetitornya seberapa banyak sih mereka ngeluarin budget gitu ya. Kalau misalnya yang bisa kita lihat kalau startup saat ini itu kita bisa lihat betapa promosi yang mereka bangun itu saling mirip-mirip gitu ya, saling hampir sama, cuman depan belakang aja promonya. Nah, ini bisa dibilang competitive parity method. Misalnya yang satu ada free ongkir, yang satu juga nanti ada dalam bentuk free ongkir. Nah, itu competitive parity method. Kemudian yang keempat ada objective and task method. Ini tentunya terkait dengan tujuan dari setiap campaign methodnya, campaign manajemennya seperti apa, sehingga ditentukan nanti budget yang dikeluarkan berapa. Jadi sesuai tujuannya dari si campaign management ini. Yang kelima ada percentage of sale method. Jadi persentase dari penjualan yang dilakukan maka diperoleh anggaran dari atau budget ini untuk campaign manajemennya. Kemudian ada performance indicator, jadi mana ada beberapa indikator yang biasa dilakukan oleh perusahaan ketika melakukan sebuah aktivitas dan dari situ mungkin bisa dinilai berapa akhirnya budget yang bisa dikeluarkan. Dan yang terakhir yaitu budgeting using the lifetime value method. Ini based on customer biasanya. Jadi bisa jadi dalam satu campaign manajemen yang dilakukan itu bisa beda-beda. Kenapa? Karena dia menghitung dari sisi customer yang akan mereka kasih si campaign itu. Ketika customer itu memang sudah lama di dalam perusahaan, sudah mendatangkan banyak selling, kemudian mungkin juga dari sisi prospeknya dia akan juga terus membeli, maka biasanya campaign manajemennya akan tinggi terhadap si customer tersebut. Jadi sesuai dengan kondisi si customer itu sendiri. Oke, dan yang terakhir dari bagian perencanaan itu ada testing. Testing tentunya sangat penting untuk sebelum dilakukan eksekusi utama dari sebuah campaign management. Di dalam testing ini ada beberapa hal yang perlu disampaikan. Yang pertama terkait dengan apa benefit dari testing itu sendiri. Jadi yang harus dipahami bahwa testing itu nanti bisa menghasilkan apa aja, itu harus dipegang sama si pemasarnya. Misalnya terkait dengan kesesuaian si kontennya, terkait dengan betul atau tidaknya kita menggunakan media sosial tersebut, itu nanti ada ukurannya. Kita tahu dengan skala kecil terkait dengan jawaban-jawaban pertanyaan tadi. Kemudian apa yang harus diuji ya terkait dengan apa campaign manajemennya. Kemudian apakah testing predictive feature, apakah prediksi yang bisa kita peroleh dari testing yang dilakukan itu ya secara kedepannya apakah ada perubahan dari campaign manajemen, apakah sama atau ada yang dirombak gitu ya. Kemudian testing independent media dan juga yang kelima kita mengukur reliabilitasnya dari prediction itu sendiri dan yang keenam potensial problem di dalam testing. Jadi tentunya kita bisa melihat problem-problem yang mungkin bisa terjadi dari campaign management kita dari hasil testing yang dilakukan. Nah, itu tadi adalah tahapan pertama, yaitu terkait dengan planning and development. Setelah itu semua selesai, sama budgeting selesai, testing sudah dilakukan, yang selanjutnya dilakukan oleh pemasar yaitu campaign execution. Ini sangat penting juga, di mana dalam proses tahapan ini, pemasar melakukan eksekusi dari campaign yang tadi dilakukan, yaitu implementasinya. Di situ juga pasti akan banyak butuh koordinasi antar departemen ataupun dari sisi pemasar itu sendiri ya, bagaimana bisa bekerja dengan optimal si campaign tersebut. Kemudian adanya monitoring perlu sangat dilakukan dan fine tuning. Maksudnya adalah di situ ketika misalnya ternyata setelah dilakukan pun ternyata harus ada yang dibetulkan atau harus ada yang direvisi, maka dalam proses campaign execution itu juga tidak menutup kemungkinan akan adanya penyempurnaan dari program campaign tadi. Gitu. Kemudian ada problem to take into account, di mana tentunya dalam eksekusi biasanya juga akan ditemukan problem-problem, di mana itu bisa menjadi salah satu upaya untuk menjadikan campaign selanjutnya lebih baik. Jadi tetap bisa dianalisa di situ ya. Nah, setelah campaign execution maka dilakukan analysis and control. Dalam analysis and control itu betul-betul si pemasar mengukur hasil campaign yang dilakukan. Jadi kemudian selesai dilakukan measuringnya apakah berdampak atau tidak, sejauh mana impact-nya kalaupun berdampak.
kemudian dianalisa respon yang ada di masyarakat, analisa profilnya, dan kemudian adanya campaign feedback. Campaign feedback ini bisa jadi proses dari campaign selanjutnya sebenarnya. Oke, itu saja dari materi saya terkait dengan campaign management. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.